Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang, yaitu dengan saya sendiri, Niputu Adina Gianti, NIM 005, yang kedua Niputu Ayu Yasmini, NIM 036, yang ketiga Kadek Mila Yuliantari, NIM 037, dan yang terakhir Idayu Gedelia Angelita, NIM 046. Jadi di sini kami akan membahas materi mengenai ELISA. Adapun pokok bahasan yang akan kami paparkan, yang pertama yaitu tipe ELISA, kemudian ada tahapan ELISA, fluoresensi dalam ELISA, kurva standar ELISA, aplikasi teknik ELISA, dan yang terakhir kelebihan dan kekurangan ELISA itu sendiri. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan materi mengenai apa sih itu ELISA. ELISA atau Enzyme Linked Immunosorbent Assay merupakan salah satu metode imunoassay yang digunakan untuk deteksi adanya antibodi, protein, peptida, ataupun biomolekul. Nah, jadi yang bisa dideteksi oleh ELISA ini adalah molekul-molekul seperti contohnya antibodi, misalnya orang yang terkena HIV. Dia sebenarnya punya antibodi anti-HIV tersebut. Nah, contoh lain misalnya mendeteksi hormon-hormon, yaitu adanya hormon HCG. HCG itu untuk mendeteksi kehamilan atau mendeteksi tiroksin. Jadi, ELISA ini terfokus untuk deteksi molekul-molekul antibodi, protein, peptida, dan biomolekul lainnya. Kemudian, ada prinsip dari ELISA. Jadi prinsip yang digunakan yaitu immunoassay. Immunoassay ini berasal dari kata imun yang berarti imunologi, dan assay yang berarti kemurnian suatu substansi atau jumlah konstituen dalam suatu campuran. Jadi prinsip ELISA ini berkaitan dengan immunoassay. Ada reaksi imunologi, reaksi enzim, dan reaksi antibodi dan antigen. Nah, kemudian mengapa bisa disebut Enzyme Linked Immunosorbent Assay? Yang pertama ini adalah karena antigen atau antibodi yang diinginkan diabsorpsi ke permukaan plastik. Jadi di sini ada plate atau biasa disebut dengan well microplate. Nah, antigen atau antibodi ini akan diabsorpsi di permukaan plastik ini. Maka dari itu disebut dengan sorbent. Kemudian yang kedua, nanti antigen ini akan dikenali oleh antibodi spesifik. Maka dari itu disebut dengan imuno. Berarti nanti akan ada reaksi antigen dan antibodi. Yang ketiga, kemudian antibodi ini dikenali oleh antibodi kedua yang ditempeli oleh enzim. Maka dari itu disebut dengan enzyme link. Dan terakhir, substrat bereaksi dengan enzim untuk memproduksi produk berupa warna. Next, ELISA dalam pengertian sederhana ini, sejumlah antigen yang tidak dikenal ditempelkan pada suatu permukaan. Kemudian, nanti antibodi spesifik dicucikan pada permukaan tersebut sehingga antigen dengan antibodi itu nanti akan berikatan. Antibodi ini terikat dengan suatu enzim dan pada tahap terakhir ditambahkan substansi yang dapat diubah oleh enzim menjadi sinyal yang dapat dideteksi pada gelombang tertentu dengan prinsip dasar spektrofotometer. Jadi itulah paparan materi dari saya. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kadek Mila Yuliantari dengan NIM P071341237. Di sini saya akan menjelaskan tipe-tipe dari ELISA. ELISA sendiri terdapat 3 tipe. Yang pertama ada direct ELISA, yang kedua ada indirect ELISA, yang ketiga ada sandwich ELISA. Yang pertama saya jelaskan adalah direct ELISA.
Di mana direk ELISA ini yang pertama kali ditanamkan adalah antigen, di mana antigen ditempelkan pada plat dengan cara adsorpsi. Yang kedua, antibodi yang berlabelkan enzim ditambahkan dan diinkubasi dengan antigen tersebut. Selama semalaman, selanjutnya akan ditambahkan substrat dan akan terjadi perubahan warna. Selanjutnya, indirect ELISA. Berbeda dengan direct ELISA, namun pada proses pertama yaitu sama, yaitu penambahan antigen pada plat dan dengan cara absorpsi. Yang kedua, antibodi primer ditempelkan dan diinkubasi. Yang ketiga, antibodi sekunder yang berlabel enzim ditambahkan dan inkubasi. Sama seperti proses sebelumnya, yang terakhir adalah penambahan substrat dan terjadi pembentukan warna. Selanjutnya ada sandwich ELISA. Sandwich ELISA yang pertama ini berbeda, di mana yang pertama kali ditempelkan adalah antibodi penangkap ditempatkan pada plat dengan cara absorpsi. Yang kedua, antigen ditambahkan dan diinkubasi. Tahap ketiga ini dibagi menjadi dua. Yang pertama dapat menggunakan antibodi yang berlabelkan enzim ataupun antibodi sekunder yang berlabelkan enzim yang telah ditambahkan serta dan diinkubasi. Dan yang terakhir adalah penambahan substrat dan diamati terjadinya perubahan warna. Selanjutnya kita perlu mengetahui tahapan dari ELISA. Yang pertama dilakukan adalah inkubasi dengan sampel uji, di mana 100 mikron sampel uji atau standar dalam vapor ditambahkan pada setiap well. Selanjutnya didiamkan selama 2 jam, diinkubasi selama 2 jam, lalu setelah inkubasi selama 2 jam kita lakukan pencucian. Setelah melakukan pencucian kita tiriskan sebentar. Selanjutnya adalah lapisi well dengan antibodi, di mana cara ini menggunakan 100 mikron antibodi yang terlarut dalam vapor lalu ditambahkan pada setiap well. Tutup plate dan inkubasi pada suhu 4 derajat Celcius selama 24 jam. Selanjutnya nomor 8, penghentian pembekuan warna. Penghentian reaksi dengan menambahkan 100 mikron 0,5 molar H2SO4 pada setiap well. Dan yang terakhir adalah pembacaan hasil. Hasil reaksi harusnya langsung dibaca melalui bagian bawah plate menggunakan fotometer ELISA atau ELISA reader yang otomatis ataupun semi otomatis. Panjang gelombang yang direkomendasikan antara 620 sampai 650 mikrometer. Sekian dari presentasi saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niputu Ayu Yasmini, NIM 036, akan melanjutkan materi mengenai fluoresensi dalam ELISA. Saat cahaya dengan panjang gelombang tertentu disinarkan pada suatu sampel, kompleks antigen atau antibodi akan berfluoresensi sehingga jumlah antigen pada sampel dapat ditentukan berdasarkan jumlah besarnya fluoresensi dengan menggunakan spektrofotometer. Spektrofotometer adalah sebuah alat yang dapat mengukur jumlah dari cahaya yang menembus sumuran dari mikroplate. Kompleks antigen antibodi yang kita buat pada well mikroplate akan memberikan perubahan warna pada cairan tersebut, sehingga akan memberikan optical density yang berbeda. Optical density yang dapat dinyatakan meningkat atau menurun berdasarkan pengenceran material standar, sehingga akan menghasilkan kurva dose response yang nantinya akan digunakan untuk mengestimasi kadar protein tersebut. Kurva standar ELISA. Bentuk kurva standar tergantung pada skala X dan Y. Kurva standar ELISA dibuat dengan memplot standar konsentrasi pada X dan absorbensi pada Y. Pada skala normal akan terbentuk garis linier kecuali pada area dengan konsentrasi rendah. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ida Ayu Gedelia Angelita dengan NIM P071341200046. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan membahas mengenai aplikasi teknik ELISA dan kelebihan kekurangan dari ELISA. Pertama, saya akan menjelaskan tentang aplikasi teknik ELISA. Aplikasi teknik ELISA yang pertama ada pemeriksaan donor darah.
Donor darah ini bertujuan untuk pembuktian adanya kontaminasi virus. Contoh pemeriksaannya adalah tes yang pertama ada HIV-1 dan HIV-2. Tes ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan antibodi anti-HIV. Yang kedua ada hepatitis C untuk mengetahui adanya keberadaan antibodi hepatitis C. Yang ketiga ada hepatitis B. Tes ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan antibodi dan antigen virus. Aplikasi teknik ELISA yang kedua ada pengukuran level hormon HCG atau sebagai tes kehamilan. LH untuk menentukan waktu ovulasi, TSH, T3, dan T4 untuk fungsi tiroid. Aplikasi yang ketiga ada pendeteksian infeksi agen penularan secara seksual, HIV, sifilis, dan chlamydia, hepatitis B dan C, toxoplasma gondii. Aplikasi teknik ELISA yang keempat ada pendeteksian bahan alergen pada makanan dan debu rumah. Dan aplikasi teknik ELISA yang terakhir ada pendeteksian keberadaan zat obat-obatan terlarang seperti kokain dan opium. Berikutnya ada kelebihan dan kekurangan dari ELISA. Yang pertama, kelebihan dari ELISA adalah reagennya. Reagennya dapat disimpan dalam waktu yang lama. Yang kedua, spesifitas dan sensitivitas ELISA tinggi. Yang ketiga, mudah dilihat hasilnya dan prosedurnya cepat. Dan yang keempat, ELISA dapat digunakan untuk berbagai infeksi. Selanjutnya ada kekurangan dari ELISA, yaitu yang pertama, pengukuran aktivitas enzim jauh lebih kompleks dibandingkan pengukuran aktivitas dengan menggunakan radioisotop. Yang kedua, aktivitas enzim dapat terpengaruh oleh konstituen plasma. Yang ketiga, kit tersedia secara komersial tapi tidak murah. Yang keempat, sangat spesifik untuk antigen tertentu, tidak akan mengenali antigen lain. Yang kelima, bisa terjadi positif atau negatif palsu, terutama dengan antigen yang termutasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.